Shalom jemaat semuanya. Shalom. Selamat pagi. Saya percaya pada minggu hari ini semua jemaat masih diberikan Tuhan napas kesehatan yang baik untuk pagi hari ini. Mari kita sama-sama bersyukur pada pagi hari ini, walaupun dalam situasi yang berbeda, kita beribadah di rumah saja, tapi saya yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu Saudara saat ini. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau mengucapkan syukur pada Tuhan kita pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Banyak yang
Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, pulihkan negeri kami, Bapa, pulihkan Indonesia.
akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Surgawi. Setiap pujian, pengagungan yang kami naikkan malam hari ini ke hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, kami rindu itu akan mempersiapkan tanah hati kami menjadi tanah yang subur, agar setiap benih penaburan firman Tuhan tidak terbuang dengan sia-sia, tetapi itu boleh masuk, tumbuh dan berbuah, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu dan berkati hamba-Mu. Urapi kami semua dan urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Yang siap sambut firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang terdalam Tuhan. Apapun kondisi yang kita hadapi saat ini, sekalipun kita tidak bisa berjumpa tatap muka ibadah di gereja, tetapi kita akan bertemu melalui siaran live hari ini, dan sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Mari jemaat yang terdalam Tuhan yang ada di rumah masing-masing, kita akan buka firman Tuhan sama-sama di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan: mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Alkitab saya bilang begini, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Bapak Ibu yang terdalam Tuhan, minggu kemarin saya sudah sampaikan bahwa adalah sangat-sangat mustahil kalau kita mengharapkan di dunia ini di mana kita ada di dalamnya, kita masuk dan kita jalani, tidak ada masalah dan tidak ada persoalan dan tidak ada penderitaan. Itu sangat mustahil. Tetapi firman Tuhan hari ini saudara adalah mengingatkan kita untuk di dalam menghadapi setiap persoalan masalah yang ada, kita Tuhan inginkan untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Nah Bapak Ibu yang dalam Tuhan, saat kita mengucap syukur saudara, maka kalau ditanya apa yang Tuhan kehendaki bagi hidupmu, jawabannya adalah mengucap syukur. Amin. Karena saat kita mengucap syukur saudara, saat kita bisa mengucap syukur dalam setiap masalah yang ada, tantangan yang ada, persoalan yang ada, artinya apa? Kita sedang melakukan atau melaksanakan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, mengucap syukur itu adalah sebuah kesadaran akan nikmat yang Tuhan sudah anugerahkan buat kita. Selama kita ada dalam dunia ini, selama kita hidup, yang namanya persoalan, yang namanya masalah itu tidak pernah lepas dari hidup kita. Tetapi sekali lagi Tuhan ingatkan bahwa tidak ada cara lain dalam hidup kita untuk mengatasi setiap kesulitan yang ada selain hanya mengucap syukur. Sebab saat kita mengucap syukur, sekali lagi saya katakan, kita sedang melakukan firman Tuhan. Amin. Mengucap syukur juga adalah saudara, kita sedang memposisikan diri kita menjadi orang-orang yang menang dalam setiap masalah. Tetapi saat kita tidak mengucap syukur, saat kita bersungut-sungut, saat kita mengeluh dalam setiap persoalan yang ada, maka kita sedang memposisikan diri kita menjadi orang-orang yang kalah terhadap masalah tersebut. Nah Bapak Ibu yang terdalam Tuhan, jemaat dimanapun Bapak Ibu sudah berada, mengucap syukur saudara itu penting. Kenapa? Karena saat kita mengucap syukur, kita melakukan firman Tuhan. Tapi saat kita tidak mengucap syukur, kita sedang melawan firman Tuhan. Amin. Orang yang melawan firman Tuhan adalah orang yang memberontak terhadap firman Tuhan, dan tidak ada pemberontak yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mau berkenan kepada Tuhan, mau layak di depan Tuhan, tidak ada satu alasan pun dalam hidup kita untuk kita tidak bersyukur. Sekali lagi saya katakan, selama kita hidup yang namanya persoalan, yang namanya masalah, itu pasti ada. Amin. Tidak ada yang gak ada masalah, kecuali kalau saudara pulang ke pangkuan Bapa Surgawi. Tapi selama kita diizinkan ada dalam dunia ini, selama itu pula yang namanya persoalan itu tidak pernah lepas. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa mari mengucap syukur, dan mengucap syukur juga adalah sebuah keputusan, bukan pilihan ya. Artinya apa? Ada masalah. Kalau kita mengambil keputusan untuk mengucap syukur, sebesar apapun masalah itu, Tuhan pasti memampukan kita. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa setiap persoalan dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Ini firman Tuhan yang tidak pernah melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang adil, dan Dia tidak akan pernah memberikan pencobaan, masalah, persoalan yang melampaui pada kemampuan kita. Nah, saat ada masalah, Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus, Dia pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Amin. Itu yang harus kita imani. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, sekali lagi, tidak ada satu alasan dalam hidup kita tidak bersyukur. Harus mengucap syukur. Amin.
Nah, Bapak Ibu saya akan kasih satu tip atau dua tip lah untuk kita bisa mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Yang pertama adalah kita harus sadar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-13, tidak ada seorang bapa manusia dalam dunia ini jika anaknya minta roti dia kasih batu. Tidak ada seorang bapa di dunia ini yang tega kalau anaknya minta ikan dia kasih ular. Enggak. Nah, bapamu yang jahat saja di dunia ini tahu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi bapamu yang di surga. Dia akan memberikan yang terbaik buat kita. Makanya dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang 11 mengatakan bahwa rancangan Tuhan atas hidup kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang membawa kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu rancangan Tuhan. Amin. Itu rancangan Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan atas hidup kita. Tuhan tidak pernah merancangkan persoalan masalah yang melampaui kemampuan kita. Tapi Tuhan merancangkan damai sejahtera yang membawa kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu yang harus kita imani. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya pernah saksikan bahwa saya pernah diundang untuk pelayanan ibadah rumah tangga. Nah, saat saya datang saya tanya, ini ibadah apa? Dalam rangka apa? Ternyata saudara, ibadah rumah tangga saya diundang untuk menyampaikan firman Tuhan. Orang tersebut rumahnya habis terbakar. Secara manusia kita berpikir ini orang stres, tapi dia katakan, kenapa kami buat ibadah ucapan syukur? Karena saya bersyukur Tuhan sudah selamatkan kami, anak-anakku, istriku dan saya sendiri, semuanya Tuhan sudah selamatkan. Amin. Sekalipun harta kami habis, sekalipun barang kami habis, rumah kami terbakar, tetapi kami semua selamat. Itu anugerah Tuhan. Nah, itu yang harus kita syukuri. Artinya apa? Sesulit apapun masalah kita hadapi, saudara, kalau kita percaya akan kebaikan Tuhan, tidak ada satu alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Amin. Karena Tuhan pasti memampukan kita. Berapa waktu yang lalu juga saya kasih ilustrasi bahwa ada seorang penginjil di India, namanya Sadhu Sundar Singh, saudara. Dia pulang pelayanan dirampok orang, ya. Dia pulang pelayanan dirampok orang di jalan. Semua uangnya habis, bahkan persembahan kasih yang diberikan ke dia juga diambil perampok. Dia tidak memiliki apa-apa untuk dia bawa pulang. Tetapi sampai rumah dia bersyukur sama Tuhan. Tuhan, aku bersyukur hari ini aku dirampok, tetapi nyawaku tidak dipakai, aku tidak dilukai, aku masih selamat. Aku bersyukur Tuhan. Aku juga mengucap syukur Tuhan, sekalipun aku dirampok, tapi bukan aku yang merampok mereka. Amin. Kalau dia yang merampok kan repot, tetapi bukan dia yang merampok, itu dia bersyukur. Nah, Bapak Ibu, bisa enggak kita seperti ini untuk mengucap syukur dalam segala hal? Apapun keadaanmu, sesulit apapun keadaanmu, bisa enggak kita belajar untuk mengucap syukur? Tuhan itu baik. Selalu ada rencana Tuhan di setiap persoalan, di setiap masalah yang ada, itu selalu rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan buat kita. Tuhan tidak pernah sekali lagi rancangan yang tidak baik. Tuhan selalu rancangan yang baik. Sekalipun hari ini engkau gagal, sekalipun hari ini engkau mengalami masalah, tapi ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan engkau sendiri. Dia akan selalu menolong, dia akan selalu melihara hidupmu, dia akan memberkati hidupmu. Akhir-akhir ini ada masalah yang kita hadapi, kita sedang menghadapi COVID-19 ya, yang membuat kita tidak bisa ibadah tatap muka. Ini satu masalah yang luar biasa buat kita. Tetapi sekali lagi, di balik ini semua pasti ada rencana Tuhan. Amin. Di balik ini semua ada rencana Tuhan. Nah, fokus kita bukan kepada kapan berakhirnya virus ini. Fokus kita bukan kapan selesainya virus ini. Fokus kita harus tetap tertuju kepada Tuhan. Sebab di dalam Mazmur pasal 91 kalau tidak salah, itu dikatakan bahwa orang yang bernaung dalam naungan yang maha tinggi, orang yang bermalam di naungan yang maha kudus, Tuhan pasti akan pelihara, dijauhkan dari setiap penyakit sampar apapun yang ada. Artinya apa? Bagian kita hanyalah mempercayai Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Itu bagian kita. Bagian Tuhan, dia yang akan melepaskan kita dari setiap malapetaka yang ada, di setiap malapetaka yang ada, bahkan di setiap penyakit sampar yang ada. Tuhan, itu bagian Tuhan. Bagian kita adalah mempercayai Tuhan saja dan mengucap syukur selalu dalam segala hal. Yang kedua adalah yakin akan janji Tuhan. Nah, bahwa Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 itu berjanji bahwa setiap pencobaan itu tidak melampaui kekuatan kita. Nah, itu yang harus kita yakini. Saat kita meyakini dan mengimani firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan tergenapi dalam hidup kita. Tapi saat kita tidak meyakini firman Tuhan, maka pencobaan masalah itu akan menekan kita dan kita akan dikalahkan. Nah, oleh sebab itu, apapun yang terjadi, kuncinya adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, satu ayat terakhir, Efesus
pasal yang ke 5 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucaplah syukur senantiasa. Jadi sekali lagi, apapun kondisi hidupmu, masalah hidupmu, tetaplah mengucap syukur kepada Bapa Surgawi, Allah kita yang luar biasa, yang selalu memberikan solusi dan jalan keluar di setiap persoalan yang kita hadapi. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Mari kita tunduk kepala dan kita akan angkat satu pujian, Ku Bersyukur Bapa, rapnya saja. Apapun yang dalam hidup kami tetap bersyukur kepada-Mu Bapa. Sebab kami tahu saat kami mengucap syukur, kami memiliki kekuatan yang ekstra untuk menghadapi setiap persoalan masalah yang ada. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu, meteraikan itu semua agar firman-Mu boleh kami terapkan dalam hidup kami hari berganti hari. Terima kasih, berkati sidang jemaat-Mu semakin hari semakin setia, semakin sehat, semakin kuat di dalam Tuhan, imannya semakin bertambah teguh dalam Tuhan dan tidak mudah digoyahkan oleh apapun juga. Terpujilah Bapa Surgawi. Dan sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami saat pagi hari ini. Mari jemaat sama-sama kita akan terima berkat Tuhan. Tengadahkan dua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, persekutuan yang indah dengan Roh yang Kudus tinggal tetap atas hidup rumah tangga nikahmu, atas pekerjaanmu, atas usahamu, atas apa yang kau lakukan, bahkan pendidikanmu. Tuhan menyertai dan memberkati. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai Pancaran Kasih Family, teruslah bergabung dan ikuti konten-konten menarik yang akan kami sediakan dalam YouTube, Instagram, dan Facebook Pancaran Kasih Family. Teruslah menyaksikan dan itu akan membangun iman keluarga Anda. Anda juga dapat menabur dan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan cara memberikan persepuluhan dan persembahan melalui pihak gereja. Berilah dengan kerelaan hati, saya percaya keuangan Anda akan dimerdekakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.